kasus Charlie Chandra melawan Agung Sedayu Group. Dan tadi kami sudah diterima oleh Pengadilan Tinggi Banten, jelas sudah ditandatangani oleh Lindu Anggreni yang menerima berkas di Pengadilan Tinggi Banten dan saya yang menyerahkan. Apa sih yang kami serahkan? Yang pertama, amicus curiae adalah mekanisme keterlibatan masyarakat untuk bisa menjadi mitra atau sahabat pengadilan untuk memberikan informasi seputar masalah-masalah di tengah masyarakat yang harapannya itu bisa diberikan keadilan melalui proses yang ada di pengadilan. Dan kita ketahui bahwa yang lalu Pengadilan Tinggi Tangerang telah secara zalim memvonis Charlie Chandra dengan vonis Pengadilan Negeri ya Tangerang telah memvonis Charlie Chandra dengan vonis 4 tahun penjara, padahal dia selaku pemilik tanah yang sah. Dia hanya mengisi formulir permohonan balik nama dan itu pun bukan dilakukan oleh dirinya tetapi melalui notaris yang diberikan kuasa. Tetapi karena laporan dari Agung Sedayu Group yang kita tahu dan itu dilakukan langsung oleh salah satu anak usaha Agung Sedayu Group yakni PT MBM Mandiri Bangun Makmur, yakni saudara Nono Sampono, akhirnya vonis zalim itu berlaku. Dan hari ini kita ingin Pengadilan Tinggi Banten yang juga merupakan judek faksi tingkat kedua, yakni peradilan yang masih mengadili fakta perkaranya, bukan hanya hukumnya ya, tetapi juga termasuk fakta perkaranya. Dan kami tadi menyerahkan 38 surat amicus curiae dalam rangka untuk memberikan keterangan dari kami tentang apa sih sebenarnya yang terjadi. Terlepas memang sudah ada juga memori banding yang sudah disampaikan oleh tim kuasa hukum dalam memori banding, tetapi kami rekan-rekan dari Charlie Chandra ini ingin andil ya memberikan informasi-informasi yang penting berharga sebagai tambahan pertimbangan bagi pengadilan melalui mekanisme apa yang disebut dengan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Dan salah satu penanda tangan amicus curiae itu adalah Bapak Muhammad Saididu, dan karena itu kami persilakan Pak Saididu, apa sih atensinya melalui Pengadilan Tinggi Banten ini terhadap kasus Charlie Chandra. Kami persilakan, silakan Pak. Terima kasih Pak Ahmadzinudin dan teman-teman semua. Pasti publik bertanya, apa sih pentingnya Charlie Chandra dibela? Ya kan? Charlie Chandra adalah manusia yang memasangkan badannya untuk menerima seluruh resiko melawan PIK 2 Aguan dan Nono Sampono dan kawan-kawan. Itu Charlie Chandra. Banyak kasus lain seperti ini, ada suami istri sudah dihukum, ada yang sedang diincar, berbagai, bahkan ada kepala desa sedang melaporkan rakyatnya. Jadi betul-betul arogansi PIK 2 Aguan dan kawan-kawan di Banten ini tidak ada yang lain kecuali kita turun melawan. Rakyat melawan. Karena apa? Seluruh pejabat, mohon maaf saya orang Banten, tidak ada lagi yang membela rakyatnya. Mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, RT, RW itu sudah dibawa aparat penegak hukum, BPN, semua sudah dibawa kendali Aguan. Siapapun yang menghadapi PIK 2 pasti akan kalah. Itu kita sudah alami persis. Nah, sekarang Charlie Chandra akan menghadapi itu dan kita bersyukur masih ada Charlie Chandra. Yang lain banyak sekali ke rumah saja, semua sudah ketakutan. Semua takut kalau menghadapi PIK 2. Nah, ini kita tetap bersatu. Saya masih insya Allah walaupun udah hampir 3 tahun kita berjuang, 2 tahun kita berjuang, tapi masih banyak teman-teman yang ini saya katakan, saya mengetuk hati Pengadilan Tinggi agar meluruskan, agar mengembalikan ruang sidang yang selama ini sudah dikendalikan oleh PIK 2 di Tangerang ini, di Banten ini, kembali ke ruang sidang yang dimiliki oleh rakyat. Bukan ruang sidang, bukan hakim, bukan ini uang negara semua, tapi ini terus terang ruang sidang di mana-mana di Banten ini sudah dikuasai. Ruang sidang, ruang penyidik, ruang ATR, BPN, ruang pejabat, ruang itu dikuasai semua PIK 2. Jadi ini yang kita harus akhiri dan ya mudah-mudahan semangat Nepal itu menjadi perhatian kepada pejabat di Banten bahwa dan rakyat Banten juga harus meniru sedikit lah, jangan terlalu gampang
dikasih terminal sepak bola tingkat kecamatan oleh PIK 2, langsung diam semua. Ini apa namanya, ya tontonlah pidato anak SMA Di Nepal ya. di Nepal itu, betapa ingin menyelamatkan negerinya. Saya yakin orang Banten masih adalah yang mendekati semangatnya Gen Z apa namanya Nepal. Sekali lagi, Charlie Chandra kita bela bukan karena seansi Charlie Chandra, tapi adalah simbol perlawanan kepada arogansi Aguan dan kawan-kawan yang sudah betul-betul menganggap Banten ini dibawa kendali mereka, termasuk ruang-ruang pengadilan. Amicus Curiae ini kita sampaikan untuk mengetuk hati hakim-hakim yang menyidangkan perkara ini, bahwa memang udahlah, kalau kita buka semua siapa yang sudah jadi korban dari PIK 2 itu ratusan orang, ribuan orang yang terjadi di Banten. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari perwakilan, ya, dari perwakilan. Ya, Bapak. Apa ada yang mau bantu? Pak Erlan ya. Heri, tolong bacakan. Oh, sahabat peradilan. Perwakilan dari sahabat. Nah, Pak Heri, tolong dibacakan. Ini surat yang kami kirim tadi ada 38 berkas. Tolong dibacakan. Jadi nama-namanya adalah ada 38 yang kirim surat, tapi isinya tolong dibacakan dari sini. Nama Pak Herinya terus lanjut ya. Baik, saya akan membacakan surat Amicus Curiae. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Siki Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding nomor 160/PID/2025/PT di Serang. Dengan hormat, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama saya sebagai perwakilan Amrin Fasa, pekerjaan nelayan, alamat Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten, hendak mengajukan surat sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara Charlie Chandra atas laporan dari PT Mandiri Bangun Makmur atau Agung Sedayu Group. Majelis Hakim yang kami muliakan, bahwa perkara pidana dengan terdakwa Charlie Chandra berakar dari penguasaan tanah-tanah di kawasan PIK 2 yang sebagian besar dilakukan secara ilegal oleh pengembang yang salah satunya yaitu PT Mandiri Bangun Makmur. Apa yang dialami oleh Charlie Chandra yaitu tanahnya dirampas dan juga dijebloskan ke penjara oleh pengembang kawasan PIK 2 bukan merupakan cerita kosong belaka. Bahkan hal yang sama juga dialami puluhan korban pemilik lahan lainnya. Mereka yang berurusan dengan pengembang PIK 2 hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama, rela tanahnya diambil atau dibeli dengan harga murah. Atau yang kedua, melakukan perlawanan yang akhirnya berujung dipenjarakan. Cara-cara yang dilakukan oleh pengembang kawasan PIK 2 dengan melakukan praktik pembebasan lahan yang intimidatif, sepihak serta dengan melakukan kriminalisasi terhadap pemilik lahan yang sah telah memberikan gambaran bahwa masih adanya praktik-praktik mafia tanah di Republik Indonesia yang mengakibatkan pelanggaran hukum serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Dalam perkara pidana nomor 86/PID B/2025/PN Tangerang, di Pengadilan Negeri Tangerang terdakwa Charlie Chandra telah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara berdasarkan pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 KUHP hanya karena PPAT Sukamto yang menerima kuasa dari terdakwa Charlie Chandra mengisi formulir balik nama sertifikat hak milik atau SHM nomor 5/Lemo atas tanah warisan seluas 87.100 meter persegi yang telah sah dimiliki keluarga Charlie Chandra sejak tahun 1988. Pengisian formulir oleh PPAT Sukamto juga sama sekali tidak diketahui oleh Charlie Chandra yang notabene adalah masyarakat awam yang tidak mengerti atau memahami urusan terkait pertanahan. Akibat putusan pengadilan ini, seorang warga negara yang tidak bersalah, pemilik sertifikat tanah, harus kehilangan tanahnya karena dirampas developer besar tanpa mendapat ganti rugi.
Bahkan lebih parahnya lagi, harus melaksanakan kriminalisasi yang berujung di penjara. Saat ini, perkara tersebut sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Banten. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon agar majelis hakim berkenan memberikan pertimbangan hukum atas surat yang kami kirimkan ini melalui mekanisme amicus curiae atau sahabat pengadilan. Kami mendapatkan informasi dari fakta persidangan dan sejumlah data dari keluarga Charlie Chandra bahwa dasar kepemilikan tanah oleh Sumita Chandra, almarhum ayah dari Charlie Chandra, adalah sebagai berikut. 1. Sumita Chandra membeli SHM nomor 5/Lemo seluas 8,71 hektar tahun 1988 dari Charlie Wijaya berdasarkan AJB nomor Hairil Wijaya berdasarkan AJB nomor 38/5/8 Teluk Naga tahun 1988. 2. Hairil Wijaya membeli SHM nomor 5/Lemo seluas 8,71 hektar tahun 1982 dari The Pit Nio berdasarkan AJB nomor 202/12/1/1982. 3. Sejak pajak bumi dan bangunan atau PBB atas SHM 5/Lemo tersebut telah rutin dibayarkan sejak tahun 1988 hingga 2023 oleh Sumita Chandra. Rangkaian putusan pengadilan yang menguatkan kepemilikan sah Sumita Chandra adalah 1. Peradilan Tata Usaha Negara atau TUN nomor 51/G/PT UN Bandung /1994, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menyatakan sahnya kepemilikan dan sertifikat tanah atas nama Sumita Chandra serta membatalkan klaim pihak lain. Walaupun terdapat putusan pidana nomor 596-PIDS-1993-PN Tangerang, sertifikat hak milik atau SHM tersebut tetap sah dan berlaku karena hingga kini tidak pernah ada putusan PT UN yang membatalkannya. Putusan ini dikuatkan melalui putusan banding nomor 128-B/1995-PT UN PT TUN Jakarta dan diperkuat oleh putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 276K/TUN-1996 sehingga kepemilikan Sumita Chandra telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. 2. Peradilan Perdata nomor 726-PDT-1998-PT Bandung, putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara perdata yang menyatakan sahnya kepemilikan tanah Sumita Chandra sebagai pembeli yang beretikat baik serta mengesampingkan putusan pidana nomor 596-PIDS-1993-PN Tangerang yang kemudian telah dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 3306K/PDT-2000 dan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 250 PK/PDT-2004. Kronologi penguasaan tanah keluarga Charlie Chandra. 1. Sejak diterbitkannya sertifikat hak milik atau SHM nomor 5 Lemo tahun 1988 atas nama ayah Charlie Chandra, tanah seluas 87.100 meter persegi tersebut secara sah dikuasai dan dikelola keluarga dalam kurun waktu kurang lebih 25 tahun dari tahun 1988 sampai 2013. Tanah ini dimanfaatkan sebagai tambak ikan yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Sekaligus dibuktikan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan secara rutin setiap tahun sebagai kewajiban pemilik sah. 2. Sekitar tahun 2013, lahan tersebut dikuasai secara paksa oleh sekelompok preman tanpa dasar hukum dengan cara mengusir keluarga dari lokasi. Peristiwa ini menandai awal hilangnya akses langsung keluarga Charlie atas tanahnya. Meskipun secara hukum kepemilikan tetap sah berada pada keluarga. 3. Sejak 2014, setelah penguasaan oleh preman, tanah tersebut kemudian dikuasai oleh PT Mandiri Bangun Makmur yang terafiliasi dengan Agung Sedai Group, pengembang proyek PIK 2.
tanah tersebut ditata ulang, dibangun, dan dijual oleh pengembang, meskipun sertifikat hak milik masih tercatat atas nama keluarga Charlie, sehingga penguasaan tanah oleh PT MBM atau ASG dikualifisir sebagai okupasi ilegal oleh ahli pertanahan Dr. Arsin Lukman SHCN dalam fakta persidangan, sehingga menjadi tidak masuk akal apabila terdakwa Charlie Chandra divonis memalsukan dokumen atas tanah sah milik keluarga sendiri. Sementara dalih kepemilikan pelapor PT Mandiri Bangun Makmur atau MBM atau Agung Sedayu Group atau ASG hanya berupa 1. Izin lokasi. PT MBM memperoleh izin lokasi sebagai salah satu dasar administratif untuk menguasai lahan, meskipun izin lokasi bukan merupakan bukti hak atas tanah menurut hukum pertanahan. 2. Surat kuasa nomor 11 tahun 2015. Pada tahun 2015, ahli waris Depit Nio memberikan surat kuasa kepada Nono Sampono selaku Direktur PT MBM untuk mengurus tanah tersebut. 3. Putusan pidana nomor 596/PIDS/1993/PN Tangerang, PT MBM mendasarkan klaimnya pada putusan pidana terkait pemalsuan cap jempol Depit Nio pada AJB nomor 202/12/1/1982. Namun, putusan pidana ini telah dikesampingkan oleh putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang justru menegaskan keabsahan AJB dimaksud dan sahnya kepemilikan Sumitra Chandra. 4. Penerbitan SHGB nomor 5/Lemo sertifikat hak guna bangunan atau SHGB nomor 5 Lemo seluas 8,71 hektar baru diterbitkan pada bulan Juni 2023 atas nama PT MBM. Padahal status sebelumnya adalah sertifikat hak milik atas nama Sumitra Chandra yang tidak pernah dibatalkan secara sah melalui putusan pengadilan. Metode perampasan tanah keluarga Sumitra Chandra ayat terdakwa Charlie Chandra. Tahap 1. Penguasaan PIK. 1. PT Mandiri Bangun Makmur atau MBM mendalilkan bahwa akta jual beli AJB yang dimiliki Sumitra Chandra tidak sah dengan merujuk pada putusan pidana nomor 596/PIDS/1993/PN Tangerang. 2. Pada tahun 2013, penyewa empang milik Sumitra Chandra diusir secara paksa oleh kelompok preman dan tidak lama kemudian lahan tersebut dikuasai oleh PT MBM. 3. Pada tanggal 21 Februari 2023, Nono Sampono selaku Direktur PT Mandiri Bangun Makmur menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik atas bidang tanah SHM nomor 5 Lemo meskipun sertifikat tersebut secara sah masih tercatat atas nama Sumitra Chandra. Tahap 2. Penguasaan yuridis. 1. Berdasarkan putusan pidana nomor 596/PIDS/1993/PN Tangerang serta surat jaminan yang ditandatangani oleh Nono Sampono selaku Direktur PT Mandiri Bangun Makmur yang menyatakan bahwa pejabat BPN tidak akan menghadapi resiko pidana maupun perdata. Badan Pertanahan Nasional atau BPN pada tanggal 3 Maret 2023 menerbitkan surat keputusan membatalkan pencatatan peralihan hak atas SHM nomor 5 Lemo dari nama Sumitra Chandra dan mengembalikan status kepemilikan kepada Depit Nio. Pada bulan Juli 2023, sertifikat hak milik nomor 5 Lemo secara sepihak diturunkan statusnya menjadi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Setelah perubahan status tersebut, PT Mandiri Bangun Makmur kemudian melakukan pembelian tanah dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris Depit Nio. Tahap 3. Kriminalisasi ahli waris Sumitra Chandra. 1. Pada tanggal 9 Februari 2023, Charlie Chandra selaku ahli waris menunjuk notaris untuk mengurus proses balas nama SHM nomor 5 Lemo kepada seluruh ahli waris. Dalam rangkaian prosedur administrasi di BPN, notaris tersebut mengisi formulir lampiran 13 sebagai persyaratan resmi balik nama waris. Namun tindakan administratif tersebut justru dijadikan dasar kriminalisasi dengan tuduhan melanggar pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 KUHP tentang dugaan pemalsuan dokumen
hanya karena dalam formulir tercantum pernyataan bahwa tanah dimaksud tidak dalam sengketa dan masih dikuasai secara fisik. 2. Dalam persidangan terungkap bahwa fakta bahwa penguasaan fisik secara hukum tetap melekat pada pemilik sah yang tercatat dalam sertifikat hak milik atau SHM. 2. Keluarga Charlie terbukti rutin membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB hingga tahun 2023 serta mengelola tanah tersebut sebagai tambak ikan sejak tahun 1988 hingga 2013 sebelum akhirnya dikuasai secara sepihak oleh kelompok preman. 3. Sementara itu, PT Mandiri Bangun Makmur atau MBM tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang sah atas penguasaan fisik lahan tersebut hingga oleh ahli pertanahan yaitu Dr. Arsin Lukman SH CN dinilai sebagai okupasi ilegal. Meskipun bukti dan saksi menunjukkan Charlie Chandra adalah ahli waris sah dan hanya melakukan proses balik nama, hakim tetap menjatuhkan vonis 4 tahun penjara. Seluruh kriminalisasi ini bermula dari penolakan Charlie menjual tanah keluarga ke Agung Sedayu Group atau PIK 2. Bahwa tugas hakim bukan sekedar memutus perkara secara prosedural, tetapi juga mencari dan menegakkan keadilan, menjaga independensi serta memastikan persamaan di depan hukum sehingga irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi kepala putusan bukan hanya sekedar slogan atau jargon belaka, namun putusan tersebut harus dapat memberikan keadilan yang hakiki. Menegakkan hukum bukan saja menghukum orang yang terbukti bersalah, tetapi juga membebaskan orang yang nyata-nyata terbukti tidak bersalah. Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, agar tidak ada lagi korban-korban kriminalisasi lainnya yang diakibatkan dari praktik-praktik mafia tanah di Republik Indonesia, maka kami memohon agar Pengadilan Tinggi Banten berkenan mengoreksi putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan membebaskan terdakwa Charlie Chandra demi tegaknya hukum dan keadilan. Demikian surat disampaikan. Terima kasih. Serang 30 September 2025. Hormat kami atas nama Amin Pasar. Ditandatangani. Terima kasih. Sekedar info, surat tersebut dikirim oleh 38 sahabat amicus curiae kepada pengadilan. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan tambahan. Selain memang juga dalam materi banding kami sudah menyampaikan fakta-fakta persidangan yang diabaikan oleh Majelis Hakim tingkat Judek 1 pertama, dan mudah-mudahan di tingkat Judek faksi yang kedua ini Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten akan mempertimbangkan ulang dan akhirnya memberikan putusan yang memang benar-benar merepresentasikan keadilan yang selama ini sudah dirindukan oleh masyarakat. Hari ini masyarakat melihat banyak pengadilan, tetapi masyarakat tidak menemukan keadilan. Bahkan lembaga pengadilan yang harusnya itu tempat mencari keadilan, masyarakat justru mendapatkan kezoliman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Said Didu, kita tidak ingin kezoliman itu dilegitimasi oleh pengadilan dengan memberikan putusan yang memenangkan orang-orang yang zolim, bahkan mengalahkan orang-orang yang zolimi. Jangan sampai ada yang orang benar disalahkan, orang yang salah dibenarkan. Di akhir zaman, di tahun-tahun penuh fitnah, penuh tipu daya ini, kita ingin masih ada orang-orang yang diberi gelar sebagai wakil Tuhan, orang-orang yang disebut sebagai yang mulia, benar-benar bisa dimuliakan, dan ukuran kemuliaan itu bukan pada jabatannya, bukan pada harta kekayaannya, tetapi pada putusannya yang benar-benar meninggikan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, yang itu sangat dirindukan bukan saja oleh Charlie Chandra, tetapi juga dinantikan oleh segenap rakyat Indonesia. Kami tegaskan bahwa kasus Charlie Chandra ini hanyalah fenomena gunung es. Masih banyak warga Banten lainnya, baik dia pribumi ataupun warga keturunan Tionghoa atau warga-warga negara lainnya, sebenarnya mereka memiliki sah dari cara-cara yang sah, baik dengan membeli atau dari warisan atau dari usaha yang selama ini mereka tekuni, tapi sekonyong-konyong tiba-tiba mereka harus kehilangan haknya. Mereka bahkan terancam dikriminalisasi hanya karena menyatakan bahwa mereka pemilik tanah yang sah, yang tidak rela, tidak ridho, dirampas tanahnya karena diambil paksa dengan kompensasi semau dari pengembang. Dan kami juga minta dukungan doa, karena selain Charlie Chandra juga ada Haji Effendi Fuad Jarkasi yang beliau dalam kondisi sakit, dalam kondisi yang sudah sepuh, juga
tidak ada kata tidak tega bagi para pelaku kezaliman ini kepada orang yang sudah sepuh dan tua. Karena itu kita akan komitmen berdiri bersama orang-orang yang zalimi untuk melawan ketidakadilan. Takbir. Kita akan komitmen membela semua korban PIK 2, bukan hanya Charlie Chandra, tetapi setiap orang yang setiap jengkal tanahnya hendak diokupasi dan sudah diokupasi oleh kezaliman PIK 2. Takbir. Kita nyatakan secara terbuka siap berperang melawan Aguan dan Antoni Salim yang nyata-nyata mereka menumpuk harta kekayaan di atas penderitaan dengan kezaliman menggunakan aparat dan pejabat di negeri ini. Takbir. Kita nyatakan tidak akan pernah takut atau mundur walaupun hanya sejengkal. Kita tegaskan kita akan terus maju, bahkan berlari untuk mencapai kemenangan, dan kezaliman di negeri ini harus dihentikan. Takbir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup. Ya, cukup ya. Aduh, lupa bang, enggak apa-apa.